Ada orang yang ingin baikan dengan kamu, berdamai dengan kamu setelah mengalami konflik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel baru saya, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon untuk di-subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini untuk menuju 10.000 subscriber dan kita bisa untuk konsultasi secara langsung melalui fitur live yang ada di YouTube. Dan kali ini kita akan bahas general reading. Ada orang yang ingin berdamai, ada orang yang ingin baikan dengan kamu setelah melalui beberapa konflik yang pernah terjadi. Nah, seperti apa posisinya? Yuk langsung saja disimak videonya. Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan ada orang yang ingin berdamai dengan kamu. Yuk, seperti apa posisinya? Posisi yang terjadi adalah antara kamu dan dia ini memang terjebak dalam satu relasi yang memang dalam satu konteks yang dimana dalam waktu atau mungkin dalam jarak yang sangat dekat, kamu sangat mengenal dia dan dia juga sangat mengenal kamu, dan dia di sini juga mengalami beberapa konflik-konflik internal dengan dirinya sendiri dan juga konflik internal dengan diri kamu, internal dan eksternal. Internalnya dengan diri dia sendiri, eksternalnya adalah dengan kamu, sehingga apa? Posisinya kamu dan dia ini pun juga sempat terjadi clash, sempat terjadi beberapa kesalahpahaman, sempat terjadi beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga mungkin akan saling menyalahkan ya. Kamu menyalahkan dia dan dia juga menyalahkan kamu, posisinya seperti itu. Jadi emang ini yang membuat suasana itu semakin keruh, membuat suasana itu semakin runyam gitu loh posisinya. Padahal ya kalau ditelaah lebih jauh seharusnya tidak boleh serumit ini, tidak boleh seruwet ini posisi masalah yang ada ketika semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Tetapi ya memang posisinya adalah untuk kondisi saat ini memang antara kamu dan dia ini pun juga masih memiliki beberapa rasa yang tidak begitu nyaman. Kenapa saya katakan ada rasa yang tidak begitu nyaman? Ya memang ada beberapa situasi yang memang harus diperhatikan juga pada kondisi saat ini. Dan salah satunya adalah kenapa ada situasi yang tidak nyaman. Karena yang namanya bermasalah dengan orang, ketika bertemu saja hatinya sudah merasa deg-deg ser ya gitu, merasa tidak nyaman, merasa penuh, merasa sesak dan sebagainya. Sehingga apa? Yang terjadi saat ini adalah memang keduanya, antara kamu dan dia, memang juga harus bisa untuk saling memaafkan, saling memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nggak perlu untuk saling mempermasalahkan hal-hal yang sudah terjadi, karena ya mohon maaf ya, ketika saling mempermasalahkan hal-hal yang sudah terjadi, ini malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus, malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik yang akan terjadi pada diri kamu dan diri si dia. Nah, untuk diri si dia sendiri, memang saat ini dia pun juga merasakan adanya beberapa posisi kesialan-kesialan yang terjadi. Nah, jadi ya semenjak orang ini berkonflik dengan kamu, orang ini mencari masalah dengan kamu, selalu saja ada beberapa kesialan-kesialan yang muncul, ada saja beberapa kesialan-kesialan yang terjadi pada diri si dia. Sehingga apa? Dia juga berusaha untuk bagaimana untuk menyelami apa yang sebenarnya salah, apa yang sebenarnya keliru. Nah, salah satunya mungkin ya adalah memperbaiki silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan kamu, supaya apa? Untuk menjaga keadaan-keadaan yang baik, untuk menjaga keadaan yang positif yang terjadi pada posisi saat ini. Dan memang saya rasa kau pun juga dalam situasi yang demikian gitu loh, tidak pengen mencari musuh, tapi ya terkadang yang salah adalah kamu tidak mencari masalah dengan orang lain, tapi masalah yang mencari dengan diri kamu. Tapi ya sudahlah, itu harus dilupakan. Sekarang adalah bagaimana supaya untuk menjaga silaturahmi yang baik dengan dia, dengan fokus kepada kebaikan-kebaikan yang muncul dan menciptakan kedamaian yang terjadi. Artinya apa? Konflik ini memang sebentar lagi saya prediksi akan segera berakhir ketika saling memaafkan, ketika saling istilahnya ya mengakuilah kesalahan-kesalahan yang ada, dan kemudian juga di sini kau pun juga harus ikhlas, harus legowo untuk memaafkan segala macam kesalahan yang dia lakukan. Karena apa? Di sini yang saya bahas di sini bukan untuk soal asmara, tapi untuk soal konflik antara kamu dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Jadi ya hal ini yang memang juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi. Dan di sini kenapa orang yang saat ini mungkin berkonflik dengan kamu, orang yang saat ini mungkin yang mencari masalah dengan kamu, pengen baikan dengan kamu, karena dia pun juga menyadari semenjak dia berkonflik bukan hanya soal kesengsaraan dan kesialan saja, tetapi dia juga tertimpa berbagai macam musibah yang kau bisa tahu sendiri. Kau bisa melihat dengan mata kamu sendiri gitu loh, ketika dia semenjak berkonflik dengan kamu,
selalu ada-ada saja masalah-masalah yang dia hadapi. Masalah inilah keuangan, masalah kesehatan, masalah dengan keluarga, masalah dengan usaha dan juga pekerjaannya, selalu saja ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, sehingga apa? Dia pun juga sedang bermuhasabah diri, dan salah satu hasil yang didapatkan dari muhasabahnya si dia ini ya salah satunya adalah bagaimana memperbaiki hubungan, memperbaiki relasi dengan diri kamu. Jadi ya mungkin ya dalam waktu dekat ini atau mungkin sampai dengan akhir tahun ini atau mungkin di tahun depan dia juga akan berusaha untuk memperbaiki komunikasi. Mungkin secara langsung bisa jadi secara langsung dia akan datang ke rumah atau mungkin secara langsung dia akan ngomong ke kamu, tapi juga ada kemungkinan juga dia memerlukan pihak lain, dia memerlukan pihak ketiga untuk bisa memperbaiki hubungan, untuk bisa memperbaiki relasi dengan diri kamu. Nah, ini nanti tinggal nunggu waktu saja ke depannya akan seperti apa. Dan saya harap di sini kamu juga jangan menyimpan dendam. Memang ya oke, ada beberapa fitnah yang pernah dia lakukan ke kamu, ada beberapa ya mungkin omongan-omongan negatif yang pernah dia lakukan ke kamu, ya sudahlah itu nggak usah terlalu dijadikan beban, nggak usah terlalu dijadikan sebagai sesuatu yang dipermasalahkan. Saat ini ya buka lembaran baru, perbaiki silaturahmi, karena dengan silaturahmi yang baik tentu ini juga akan memberikan hal yang baik juga, ini juga akan memberikan hal yang positif juga bagi diri kamu dan juga diri si dia. Kenapa? Saya yakin ketika kamu dan dia ini dalam posisi yang nantinya sudah baikan, dalam posisi yang sudah saling memaafkan dan sebagainya, nanti akan ada perkembangan-perkembangan yang positif antara kamu dan dia. Jadi ya ini harus disyukuri juga gitu loh, saling memaafkan, saling istilahnya mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Ini nanti juga akan memberikan satu hal yang bagus, ini juga akan memberikan satu hal yang positif yang akan bisa terus muncul, satu hal positif yang akan bisa terus terjadi bagi kamu dan juga si dia ini. Kenapa? Si dia ini pun juga berharap ada perubahan dalam kehidupannya. Sehingga apa? Dia berusaha untuk memahami kesalahannya dan juga mengevaluasi kesalahannya, ya mungkin salah satunya adalah dengan berdamai dan memperbaiki silaturahmi dengan kamu. Jadi ini juga merupakan hal yang saya rasa juga harus diperhatikan juga, hal yang harus disyukuri. Karena apa? Dengan silaturahmi yang baik ini juga akan membawa dampak yang baik juga, akan membawa dampak yang positif juga dalam kehidupan kamu dan dia di beberapa waktu ke depan. Jadi ya seperti ini posisi yang muncul, seperti ini posisi yang akan terjadi. Sekian, terima kasih. Dan apabila teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan secara pribadi, bisa langsung hubungi saya secara langsung di WhatsApp ataupun bisa langsung berkomentar di video ini. Sampai jumpa, terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu channel saya ini untuk menuju 10.000 subscriber pertama. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung untuk menemukan video ini.